Hai G-Team, welcome back to Isolation dengan saya Grace Tahir. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari all the way dari Italia loh guys. Ciao. Ada Eki ya, kan Eki Music ya terkenalnya ya. Yeah. Jadi Eki itu benar satu story yang sangat-sangat menarik. Mungkin di Indonesia banyak kali belum tahu siapa itu Eki, tetapi di Italia dia satu orang yang sangat-sangat terkenal sekali karena dia telah menangkan Italy's Got Talent ya. Name is All Together Now namanya. All Together Now. Jadi singing competition. Singing competition, ya. Dan di mana Eki mendapatkan skor yang perfect berarti katanya ya. Perfect itu berapa banyak? 100 dari juri. Karena itu ada apa namanya sistemnya itu kita nyanyi dan di depan kita ada 100 juri dan mereka udah dari orang-orang dari showbiz. Oh, di belakang screen itu ya? Di belakang screen itu mereka ada dari showbiz, dari artis, ada penyanyi, ada aktor, ada sutradara, something like that, and ada juga special jurinya. Dan kalau mereka suka dengan penampilan kita, mereka berdiri pencet tombol gitu. Dan kebetulan setiap episode yang aku nyanyi, itu semua juri berdiri semua gitu. Dan itu pertama kalinya ya dapat angka 100 ya. Pertama kalinya dalam show itu dapat seorang peserta mendapatkan nilai penuh 100 poin. Kenapa? Menurut kamu kenapa mereka kasih 100 poin? Mungkin karena pertama mungkin aku unik karena aku satu-satunya orang Asia di situ. Pertama, satu orang Asia dan mungkin mereka belum melihat seorang Asia nyanyi lagu Italian in Italian language, singing in Italian that perfect that buat mereka kayaknya baru pertama kali melihat itu gitu. Biasanya kan emang ya they are locals ya, orang Italia biasanya Italians mereka dan melihat ini orang Asia sipit-sipit tapi nyanyi lagu Italia gitu yang dengan sempurna dan sampai jurinya bilang kamu menyanyikan lagu ini lebih bagus daripada orang Italianya itu sendiri dan itu yang buat. Tapi pertanyaan saya begini loh, kan setahu saya di luar negeri itu pasti juga ada satu prejudice ya terhadap orang Asia, terutama di dunia entertainment. Apakah menghadapi hal tersebut? Ya pastinya ada lah prejudice apa segala macam. Tapi ya untungnya untuk saat ini semuanya sih responnya positif ya. Positif sekali dan aku sampai sekarang belum ada yang namanya mendapatkan perlakuan yang rasis something itu. Sampai saat ini untungnya di Italia sampai saat ini nggak ada yang seperti itu. Nah ini malah mereka bilang ke kita selalu setiap ada konser di sana mereka selalu nyanyi ada jinglenya mereka selalu bilang Eki tu sei uno di noi. Eki katanya Eki you are one of us. Eki you are one of us. Ada support ya bagus banget ya. Tapi pertanyaan saya tanya loh, kamu arek Surabaya, kok bisa tiba terdampar all the way ke Italia? Apa ceritanya gitu? Tahu ceritanya sedikit nggak di sana? Jadi sebenarnya sih aku Surabaya, papa aku Surabaya, tapi aku besar di Jakarta. Lahir dan besar di Jakarta, papa aku Surabaya. Jadi tahun 2013, tahun 2014, ketika aku dari Jakarta aku udah nyanyi, aku nyanyi cafe to cafe, first from church, aku nyanyi flashback sedikit. Aku tumbuh besar dari keluarga yang kurang mampu. Aku anak terakhir dari 6 bersaudara, 1 laki-laki dan 4 perempuan. Waktu aku kecil umur 11 tahun, mamaku meninggal. Dan papaku, he has another family. So aku dan tumbuh besar dengan keluarga kakakku membesarkan aku sampai aku akhirnya I found my passion as a singer. Ketika aku ke gereja dan aku lihat banyak sekali kayak aku suka sekali kayak panggilan aku di gereja dan sampai akhirnya aku belajar menyanyi di gereja karena aku belum nggak punya uang untuk kursus bernyanyi dan untungnya banyak ada volunteer from church that helping me. Tapi kamu nggak ada formal education di music ya? No. Only from church. From church. Jadi dari gereja mulai nyanyi dulu, terus? Ya di sana aku diajarin nyanyi, diajarin ya menyembah Tuhan kan di gereja dan akhirnya grow up. Aku mulai bekerja sebagai penyanyi cafe, wedding singer, and sampai suatu saat ketemu istri aku. Loh, di mana ketemunya? Waktu itu aku sedang bernyanyi di salah satu mall lah di Jakarta, dan kebetulan dia sedang liburan. Sama siapa? Orang Italia. Liburan dengan kakaknya. Kakaknya, dia liburan sama kakaknya. Dia kan emang suka traveling sekali. Dan kebetulan di Jakarta waktu itu dia sedang liburan dan aku sedang nyanyi.
Dan kebetulan waktu itu aku nyanyi juga, kayak ini udah God's plan banget itu rencana Tuhan ya. Jadi itu sebenarnya bukan band aku, itu teman aku punya band dan dia sakit penyanyinya dan dia minta aku gantiin. Bisa nggak gantiin hari ini? Aduh, kayaknya nggak mungkin ya, aku sakit banget nih, gantiin dong. Dan pada hari itu aku gantiin dia nyanyi dan pas banget dia lagi datang di situ dan nonton aku nyanyi dan di situ. Tapi kan baru ketemu nyanyi kok bisa tiba-tiba langsung connect gitu. Iya, aku nggak tahu kenapa. Jadi kayak kalau bahasa Italia itu call for the fulmine ya bilang. Jadi kayak lightning strike. Wow. Okay. Jadi kayak wah. Sakit kamu atau sakit ke dia? Dua-duanya? Oke, jadi setelah itu kamu kan, dia kan masih traveling. Kenapa tiba-tiba, karena apa, kamu long distance gitu? Iya, kita gitu? long distance selama beberapa tahun lah. Sakit kamu decide untuk pindah bersama-sama dengan anak ke Italia begitu. 3 tahun yang lalu, tahun 2019. Oke, ceritakan. Saya tahu kamu tuh dulu pertama-tama sana kan susah kan nyari kerjaan kan. Jadi kamu ngamen di jalanan di mana? Di kota apa itu? Di kota Milan. Kota Milan. Yang sana banyak turis juga pastinya, ya kan? Sebelum pandemi terjadi ya kan? Kenapa ngamen? Maksudnya kenapa kamu nggak coba apply ke kafe? Pak, susahnya begitu atau bagaimana? Pertama kendala di bahasa. Jadi di sana hampir tidak ada yang bisa, hampir semua harus bisa bahasa Italia karena nggak mungkin di sana susah sekali mencari orang yang bisa bahasa Inggris. Itu yang kendalanya di bahasa, betul ya? Bener. Jadi aku sampai sana cari kerjaan agak susah karena kendala di bahasa, karena aku nggak ada persiapan bahasa sebelumnya. Dia mau nggak mau aku belajar. Nah sambil belajar bahasa Italia itu aku kursus bahasa Italia di sana sambil belajar juga di YouTube tutorial. Dan ketika aku sedang berjalan-jalan di pusat kota tuh banyak pengamen jalanan bagus-bagus. Ada yang nyanyi, ada yang sulap, ada yang main piano, main gitar lah, ada yang dance. Dan aku lihat, wah ini kayaknya boleh juga nih. Buat nyari uang. Iya nih, boleh juga nih buat dicobain gitu kan, namanya passion kan. Terus aku pikir, wah ini harus cari tahu nih gimana caranya biar bisa nyanyi. Aku pikir udah begitu aja, gelar lapak terus nyanyi. Enggak. Harus itu audisi katanya. Ada audisinya dan aku kaget, wah ini harus audisi. Harus bayar nggak? Nggak bayar. Untungnya nggak bayar. Audisi. Terus jadi langsung lulus kamu audisi? Iya, jadi aku ke balai kotanya, ada balai kotanya gitu kan, untuk kursus buat artis di strada, untuk street artist, busker. Jadi kita, yaudah konsepnya apa? Coba lihat. Gitu. Mereka lihat gitu, ya aku nyanyi. Dan aku bawa soundnya juga, bawa mikrofon. Jadi ini soundnya berapa watt. Nah, dikasih bisa tahu juga tuh kualitasnya berapa kapasitas suaranya biar nggak mengganggu kan. Ini beda banget sama pengamen di Indonesia kayaknya ya, levelnya. Harus spesifik banget. Spesifik sekali harus ada audisi. Jadi bisa ngomong pengamen di Italia itu mungkin apa profesional sekali di kayak orang penyanyi di kafenya di Indonesia kali ya. Iya mungkin. Ya? Jadi di sana kita di audisi dan jadi kalau jadi dari dari pemerintah lihat, oke, kayaknya boleh, kita dikasih license. Kamu berapa lama mengamen? License setahun. How much? Quanto costa? Paling tinggi berapa? Bravissima. Awalnya waktu pertama-tama nggak terlalu besar kan, kita nggak tahu medannya, aku baru-baru kan dan belum tahu gimana berapa dapatnya. Aku sekitar dapat 20-30 euro. Per hari? Per 2 jam. Karena kita cuma bisa I see. Hanya bisa 2 jam saja untuk tampil satu tempat. Dong. Kamu cuma 2 jam? Oh, kamu bisa pindah tempat lain. Karena banyak tempatnya dan kita bisa pilih kan. Itu awal-awalnya sampai akhirnya bisa meningkat kita tahu. Medannya bisa sampai 100-300 euro per 2 jam. Nah, selama kamu itu basking itu, mengamen, itu pasti hidup susah juga secara finansial kan ya? Iya. Kamu telah menikah dengan Ana pasti itu. Bagaimana Ana merespons dan mengencourage kamu untuk terus berusaha dan juga ya karena susah gitu loh. Bagaimana sih survive-nya begitu loh? Untungnya keluarga dari istri semuanya mendukung. Jadi mereka tuh nggak yang melihat aku dari bibit bobot. Dia di sana jadi dia yang lihat, oke, you love my wife, you love my kid, you love my daughter. Go for it. Jadi mereka yang mendukung, malah yang aku ngamen pertama kali pun orang mertua aku yang datang bawain aku alat. Jadi mereka yang kayak kru aku gitu. Jadi mertua aku yang jagain gitu kan. Aku awal-awal agak takut ya karena kan di sana kan agak sedikit juga takut ada yang jahilin lah gitu. Pasti. Dan ya udah dijagain dan akhirnya lama-lama terbiasa dan aku tahu medannya sampai komunitas di sana, komunitas musisi jalan di sana sampai yang minta saran gimana caranya biar dapat lebih gitu. Dan aku mungkin karena pengalaman aku di Jakarta yang sudah lama, jadi aku tahu gimana how to read the crowd. Yes. Jadi di sana ya seperti itu. Setelah jadi musikamen itu kapan tiba-tiba all together-nya sana gimana itu prosesnya? Itu
Bener-bener deh. Itu waktu it was summer 2020, right? Jadi pandemik dong? Ya, pandemi. Pas saat pandemi. Okay. Pas banget kita baru keluar dari lockdown pertama. Padahal itu kan kasus tinggi banget di Itali itu kan? Tahun 2020 dan ketika summer kita udah lumayan. Udah stabil. Kita udah boleh keluar dan ya udah boleh ngamen lagi nih. Ya udah, aku ngamen. Lumayan ngamen sampai aku become viral there. Oh, oke. Ya, karena setiap aku ngamen selalu rame, pasti banyak yang nonton dan video-video banyak yang upload di video, dan ada salah satu influencer gitu, jadi dia videoin aku dan upload in the on her Insta story sampai dilihat dari redaksi, dari Altogether-nya. Kita ngeliat, dan karena aku kalau tiap ngamen pasti aku taruh papan nama di depan. Iya. Ada kontak kamu. Iya, kalau mau kontak atau apa ada di depan situ. Oh, jadi tahu saya kok di Amerika itu biasanya kan kamu yang harus ke show-nya untuk aplikasi dan segala macam. Kalau ini mereka dalam kontak kamu untuk ikutin acara tersebut. Iya. Oke. Berarti udah viral kayak begitunya ya? Iya. Oke. Dan kamu pas dapat itu undangan tuh gimana feeling kamu? Feeling aku, wow. Aku nggak tahu ini acara apa, karena aku nggak pernah nonton TV di sana. Ini apa ini gitu kan? Kebetulan di sana juga ada dua tawaran. Yang ada yang nawarin aku, yang satu tawarannya Italian Got Talent, yang satu lagi Altogether Now. Aku pilih Altogether Now karena semua penyanyi, karena semuanya penyanyi. Oh, kalau semua harus ada magician, ada anak-anak dan sebagainya gitu. Oke. So maybe higher chance dan juga better for you ya. Yes. Oke. Bisa cerita nggak sih setelah kamu itu, saya agak lompat ini ke setelah kamu menang ya, kamu kan menang akhir jadi Altogether-nya itu ya. Apakah itu membantu karir kamu? Sangat sekali. Change my life really change my life. In what sense? In everything. Jadi semuanya, dari segi pekerjaan, karena di sana aku banyak sekali event, dan kebetulan pada waktu Altogether itu kita lagi lockdown, lagi zona merah, dan semua orang ada di rumah. Semua orang duduk di sofa nonton TV. I see. Ya, jadi di Itali semuanya. Dan kebetulan siaran Altogether ini share-nya ngalahkan semua share yang ada di TV. Jadi pada saat itu ada Altogether Now, ada The Voice in Italy, ada X Factor dan paling populer Altogether ini karena mungkin konsepnya baru dengan yang seperti itu, dan mayoritas masyarakat Italia nonton acara itu. Dan ya kebetulan aku menjadi viral, dan ketika aku menang menjadi orang Asia pertama yang menangkan acara itu. Dan perfect score. Ya, perfect score, dan sampai akhirnya bikin viral sampai ya benar-benar change my life. Kalau aku di jalan pasti itu ya. Iya, banyak minta foto. Dan pastinya yang paling saya mungkin merasa adalah mertua Anda. Kayak satu validasi I've trusted you, I believe in you, akan terjadi juga begitu ya. Ini aku dedikasikan buat mereka. Karena mertua aku yang benar-benar dari awal audisi, karena kita audisi di kota Roma. Aku tinggal di Milan. Milan ke Roma itu jaraknya sekitar 600 km. Wow. Jauh sekali. Pada saat itu masih pandemi dan tiket kereta itu tinggi sekali, mahal, mahal, dan gambling dong. Masa kita kesana doang buat audisi, buat apa? Kalau nggak menang gimana? Mertua aku bilang, udah Ki, percaya sama Tuhan, kita berdoa. We never know if we never try. Ayo kita cobain. Papa setirin kesana 6 jam, balik lagi 6 jam, 12 jam total. Tapi saya mau cerita mungkin ya, Ki, kamu kan tadi bilang bahwa ibu kamu meninggal masa muda ya kan, dan ayah kan ternyata ada keluarga baru. Apakah merasa dapatkan keluarga baru nih daripada keluarganya anak? You feel that love and that warmth acceptance that you might miss because of your parents' situation? Yes. Jadi betul, aku mendapatkan keluarga baru dengan istri aku, with my family, but still I miss also my family. Udah 3 tahun aku nggak ketemu, makanya sekarang aku di Jakarta dan bisa ketemu, dan senang sekali bisa ketemu dengan keluargaku lagi. Apa sih yang dapetin kalau menang Altogether Now? Hadiahnya apa sih hadiahnya? Semua nih, pertama hadiahnya berapa? 50.000 euro. 50,000 euro. Ada offer itu nggak untuk record music bagaimana? Yes, ada offer, tapi I'm not accepted. Kamu bikin sendiri sekarang? Ya. Dengan international, dengan proper record label? Yes, I go proper label with the agency, with agency over there. And you have your album out? Yes, single, no album. Oh, single yang mana dia nyanyiin itu? Yeah, kalau nyanyiin. That's a very good song, by the way. Yang saya cek di WhatsApp. This is the Off My Way. This is the jacket. It's all with my lyric. That's amazing. Kapan itu kapan single keluar? Desember. Bulan Desember kemarin. Berarti baru 3 bulanan ya, kira-kira ya. Dan bisa di-listen di Spotify dan segala macam begitu ya. Eki, apakah ada satu plan di diri kamu untuk balik ke Indonesia? Oh, pastinya dong. Oh ya? Pasti sekali, ya.
Kenapa apa yang mau kamu accomplish di Indonesia sebagai musician dari luar negeri? Aku, I'm 34 years old now. Aku 34 tahun. Dan selama 30 tahun ini aku 30 tahun aku tinggal di Indonesia. I try to be somebody, but different faith lah. Different, yes. Yeah, and after now, I go abroad. I went abroad, and I become somebody there. And I want to be back here also to become somebody in Indonesia. Apa plan kamu yang ke depan ini untuk di Indonesia? Apakah sudah ada action plan untuk apa di Indonesia? Mau nyanyi atau apa? Bagaimana? Sampai sekarang sih belum ada ya. Mungkin karena exploring, mungkin karena kabar aku belum begitu besar sampai di sini. Tapi gini, kita bangga ya, karena seseorang Indonesia di luar negeri itu, negara apapun itu nggak gampang. Kita tahu kan banget, mau di Amerika, mau di Eropa, terutama Eropa, I think it's not easy at all. Terutama jadi seseorang yang musician ya. Maksud saya kalau bisa kita bilang jadi apa kan banyak Indonesia kerja di luar negeri jadi tukang masak lah, cuci piring itu kan banyak sekali ya kan. Tapi yang menjadi sukses ketika dibilang jadi viral, terus banyak orang bisa menyapa kamu dan menerima kamu, that is something of an accomplishment. Makanya tahu kenapa Pak Tahir pengen undang kamu kemarin acaranya. Aku benar-benar wow. Dia tunjukin saya, dia pas sebelum acara tuh dibilang ini nih, saya mau undang ini nih si Eki ini. Saya juga pernah dengar jujur aja. Misalnya katanya lagunya seneng banget gini-gini, the best katanya nyanyi wah gitu. So langsung dari Pak Tahir tuh jujur aja gitu. So we're happy for you. I'm very honored. Aku udah tersanjung sekali karena pertama kali dia terima emailnya ini yakin nih bener. No, it's not true. I was thinking it's a joke. It's a spam. No, it's a spam. I was thinking it's a spam. I think it's a spam. Terus akhirnya gimana? Si Jen yang dia pun can I call you? Yeah. No, I know it's true. I was thinking like no. I was like after I talked with my wife, Ma, do you know that? No, are you sure? Yeah. Oh my God, it was like, God, we were like so excited. No, kita benar-benar menikmati performance kamu sih. I mean, it's truly amazing. Terima kasih. Ya, kita prepare benar-benar jauh-jauh hari banget kita prepare untuk spesial. Dan guys kalian nonton ya, maksudnya sekali lagi ya, kalau kita bisa mendukung kita punya sama-sama Indonesia di luar negeri ya, itu truly amazing. Makanya kalian harus coba search di Eki Music ya kan. Dia ada YouTuber, saya nonton di YouTube-nya, tapi juga ada di punya Spotify ya, setahu saya. Di Spotify ya, singlenya daripada Eki yang terbaru ini ya kan. Semoga Eki benar-benar we are hoping ya, biar kamu terus membawa nama Indonesia harum di luar negeri. Amin. Ya kan, biar banyak orang tahu bahwa Indonesia bukan cuma masalah Bali, bukan cuma masalah Indomie, ada talented musician seperti Anda ini gitu loh ya kan. Dan Eki, suara kamu tuh benar luar biasa amazing sekali gitu. The range itu tadi kamu bisa panjang gitu tuh it blew my mind last night when I watched it gitu loh, you know what I mean? I don't know. Do you want a bit of a cappella of your song? Can you? Sure. Yeah. Let's go. Let's try. Lagi nih, I find my way like. I wrote this song. Aku ciptain lagu ini ketika baru aja menang dari All Together Now. Aku ciptain lagu ini tentang perjalanan karir aku gitu. Karena if you dreams to come true, if you try, you'll find your way. Dan lagu ini juga aku buat dua bahasa, dari bahasa Italia sama bahasa Inggris. It's been a long time coming. I keep on running. I guess it's time for me to coming home. It's hard for me to believe I will fly in. I know it's time for me to coming home. Tell me something you wanna know. I can't explain, it's hard to tell. 'Cause I will be back where I belong. Yeah, one day the sun will burning out, the stars will falling from the sky, and now it's time to coming back, and I will show you the way. I'll find my way, and I will show you the way. Okay. Oh, that's so beautiful. Thank you. I love that. And yesterday, of course, My Malam lebih bagus karena ada bandnya. Yeah. It's really amazing. Eki, are you ready for our challenge today? Yeah, sure. Apa challenge-nya, Sasha? Jadi, I will give you guys. Bahasa Indonesia ya? Masing-masing 3 kata. 3 untuk Mas Eki, 3 untuk Grace. Nanti dari 3 kata itu bisa dinyanyikan. Oke. Untuk Mas Eki katanya adalah minyak. Minyak. Ya. Bikin lagu tentang minyak. Tentang minyak ya. Melodinya boleh kopi. Boleh kopi ya. Ya. Saat ini minyak goreng sangat mahal. Sebaiknya kita gunakan air rebus saja. Kayaknya gue gak bisa menang loh, ini gila sama banget. Kata kedua. Untuk Ibu Grace, kata adalah pintu.
Wait, gue nadanya nada apa dulu ya? Nada apa nadanya? I don't know ini song, oh my god. Mau nyanyi kan? Iya. Nyanyi gue sama Mas Eki katanya begitu. Halo, halo pintu, jangan sampai nabrak. Lanjut, untuk Mas Eki, kata selanjutnya adalah Grace Tahir. Grace Tahir. Wow, Grace Tahir. Let me think. Hari ini kita interview bareng Miss Grace Tahir. Cantik sekali. Lihat senyumannya yang indah. Thank you. Lanjut, untuk kata selanjutnya untuk Ibu Grace adalah Italia. Italia, Italia, negara yang pengen ku pergi karena enak sekali pastanya. Yeay. Oke, yang terakhir ya, untuk Mas Eki, kata selanjutnya adalah Gado-gado aja ya, gado-gado. Oh pas banget, aku belum makan gado-gado tadi, makan siang. Hai semuanya, aku dari Jakarta. Aku suka makan gado-gado. apa ya? Nada apa ya? Nada apa itu? Ada di kepala aja. Iya, tadi gue juga original song lagi tadi yang pasta apa Itali itu. Terakhir untuk Ibu Grace yaitu adalah kata Lebaran. Lebaran. Bukan lebaran ya? Lebaran masa Ramadan kan? Iya, lebaran. Oke. Lebaran, aku pingin bertemu dengan keluarga. Lebaran, Lebaran. Bring me home, bring me home. Tapi Freddie Mercury. Love of my life. Bisa ya, Lebaran. Oke, thank you so much Eki ya. Sama-sama. Sama sekali lagi guys, if you wanna follow Eki ada di Eki Music. And by the way, sorry, satu hal lagi. Iya. Sebetulnya namanya Eki itu bukan Eki. What Bukan. is your real name? Iya, That's Eki interesting. itu stage name, pemberian apa? Mama dulu. Mama suka manggil aku Eki. Mungkin karena dari dia suka sama aktor Jackie Chan. Oh, oke. Jadi Jackie, aku kecil Eki, jadi Eki seperti itu. Nama asli aku Cahyadi Kam. Kamu asal gimana? Kam itu surname. K-A-M. Oh, oke. Cahyadi Kam. Ya, just namanya lebih nggak catchy ya kalau untuk aku. Iya, makanya ntar kalau udah nonton apa Oh, namanya? yeah, they ask you. Dia ask me like namanya apa? Cahyadi Kam, dia yang jurinya orang Italia yang Cahaya. Okay. No, Eki, just call me Eki. So you guys can subscribe ya dan juga watch di Instagram ya. Semuanya ada di Eki Music ya. Jadi Eki terkenal sebagai Eki Music ya guys. So please support Eki ya guys ya, because once again dibuat nama Indonesia ke luar negeri itu patut kita banggakan sekali loh guys. So Eki, thank you so much and all the best to you and of course your lovely wife ya and your your in-laws, your family in Jakarta. Semoga you have a good time with them there. Yeah, God bless you always. Yeah. God bless you too. Thank you Eki. Thank you everybody for watching. See you next time. Bye guys. Bye-bye.